Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, namaku Anis Fitria. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kebijakan kerja paksa dan sistem sewa tanah pada masa penjajahan. Kita bahas dulu tentang pengaruh kebijakan kerja paksa pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat pengaruh kebijakan kerja paksa dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan. Bisa kalian lihat di gambar ini adalah potret kegiatan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Kerja paksa. Kerja paksa atau sering disebut juga kerja rodi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang karena paksaan dari pihak lain. Selama kerja paksa, para pekerja tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti tidak adanya gaji, tidak adanya makanan yang layak, dan bekerja keras di luar batas-batas perikemanusiaan. Nah, bagi Belanda, kerja paksa sangat menguntungkan karena tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, mereka dapat membangun proyek-proyek besar dan proyek tersebut bisa cepat selesai. Sistem kerja paksa mulai dikenal masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada abad ke-19. Pada saat itu, Daendels menyuruh masyarakat Jawa untuk membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan atau di daerah pantai utara Jawa. Nah, ini bisa kalian lihat peta jalur Anyer sampai Panarukan, yang mana jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon sampai ke Panarukan, Jawa Timur. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Adapun upaya yang dilakukan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa, yang pertama yaitu membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi atau benteng, pabrik mesin atau senjata di Semarang dan Surabaya, serta rumah sakit tentara. Kemudian yang kedua, membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1000 km. Upaya yang ketiga yaitu membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Kemudian upaya yang keempat, memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Adapun kebijakan-kebijakan yang diperlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat, yang pertama yaitu semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Kemudian yang kedua, melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kontingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Kebijakan yang keempat yaitu menetapkan Verplichte Leverante, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Kebijakan yang keenam yaitu membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan. Kebijakan selanjutnya yaitu membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. Kemudian yang kedelapan, melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta atau pihak asing. Kemudian yang terakhir, mewajibkan Priangersstelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan, atau yang biasa disebut Jalan Raya Pos. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya,
Jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pengaruh sistem sewa tanah pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan secara sistem sewa tanah, mengidentifikasi masa pemerintahan Raffles, menganalisis tujuan sistem sewa tanah, menganalisis perubahan yang timbul dari sistem sewa tanah, kemudian mengidentifikasi hambatan-hambatan sistem sewa tanah. Sejarah sistem sewa tanah. Setelah kepergian Gubernur Jenderal Daendels dari Indonesia, kemudian Jawa diduduki oleh Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Pada pendudukan kolonial Inggris telah meletakkan dasar-dasar ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda. Asas-asas pemerintah sementara Inggris ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Pada hakikatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dengan segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh VOC. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakannya, Raffles dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Prancis dengan semboyannya yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Masa pemerintahan Raffles. Raffles menetapkan sistem sewa tanah atau landern untuk menentukan besarnya pajak yang dibagi menjadi 3 kelas. Nah, kelas yang pertama yaitu tanah yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Kemudian kelas 2, tanah yang setengah subur dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Kemudian kelas yang ketiga, tanah yang tandus dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. Tujuan sistem sewa tanah yaitu para petani bebas menanam dan menjual panennya. Kemudian daya beli masyarakat semakin meningkat. Mengubah alat pertukaran barang dengan uang, pemerintah kolonial memiliki pemasukan negara, dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum atas tanah milik petani. Perubahan yang timbul dari sistem sewa tanah yaitu unsur paksaan dirubah menjadi unsur sukarela dan kebebasan. Kemudian ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian dan kontrak. Hambatan-hambatan yang muncul pada saat sistem sewa tanah yang pertama yaitu keuangan negara dan pegawai terbatas. Masyarakat Indonesia belum mengenal perdagangan ekspor. Sistem perekonomian desa belum memungkinkan diterapkan ekonomi uang. Belum ada pengukuran tanah yang tepat, adanya pejabat yang sewenang-wenang dan korup. Kemudian pajak terlalu tinggi. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.